Oke teman-teman, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MST dan Investment. Ini ya, istilahnya saya mewujudkan keinginan teman-teman untuk pasang webcam. Ya, pada satu hari yang tenang ini teman-teman ya. Saya akan sedikit membahas tentang setting online trading system saya. Di mana ini banyak sekali ditanyakan tentang settingnya seperti apa Pak? Kok bisa beda dengan tampilan saya seperti itu? Jadi ini adalah seri-seri setting online trading system. Ini saya menggunakan Mirai teman-teman ya, Mirai online trading system ya seperti ini. Ini Mirai online trading system saya. Mungkin saya akan banyakin setting ya, sesuai permintaan teman-teman. Sebenarnya saya udah lama sih bikin settingan ini, cuman mungkin videonya udah ketumpuk-tumpuk seperti itu. Jadi ini adalah salah satu setting di Mirai yang saya sangat suka ya teman-teman. Jadi sebenarnya di online trading itu kita bisa oprek teman-teman, dan bagusnya ini OLT di Mirai ini sebenarnya membuka banyak peluang bagi kita untuk oprek gitu, dan tampilan ininya juga gainya, grafik user interface-nya juga sangat menarik ya menurut saya seperti itu. Baik teman-teman, gak usah panjang lebar, tapi hari Sabtu ini kan santai aja, jadi kita agak santai aja seperti itu. Saya akan membahas tanpa panjang lebar settingan-settingan untuk bisa melihat saham-saham yang berpotensi untuk naiknya kuat, atau kita juga bisa ngelihat saham-saham yang sebenarnya memang secara teknikalnya oke, tapi dorongannya nggak begitu kuat, sehingga kita bisa tahu bahwa ini saham mungkin kita hanya trading saja. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting ya, bahwa saya Surya MST tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, kita akan langsung masuk ke settingan untuk melihat saham yang memiliki niat naik yang kuat ya teman-teman. Oke, di sini satu indikator yang saya gunakan. Indikator yang saya gunakan ini adalah momentum. Jadi momentum, di sini saya menggunakan momentum ya teman-teman. Saya geser dulu. Di sini saya menggunakan indikator momentum. Ini saya mulai dulu, saya hapus dulu ya. Saya tutup dulu seperti ini. Saya akan tutup dulu indikator momentumnya supaya teman-teman bisa ngelihat. Oke, saya close dulu. Ya, ini tanpa momentum ya, tanpa momentum teman-teman. Jadi saya akan langsung langsung tampilkan. Ini adalah awalnya seperti ini teman-teman. Nah, awalnya seperti ini, terus kita akan pilih momentumnya ya. Sebentar saya akan tampilkan wide view-nya. Ya, teman-teman, ini seperti ini adalah tampilan awalnya ya. Saya akan tambahkan indikator momentum. Jadi saya klik kanan, saya add indikator, saya ambil momentum ya. Momentum itu berada di bawah volatility indikator. Jadi saya pilih momentum, oke ya, teman-teman sudah ada momentum. Nah, ini yang paling sering ditanyakan teman-teman. Pak, saya momentumnya kok seperti ini, Pak gitu. Ya, seperti ini ya. Teman-teman, momentumnya beda seperti ini. Nah, kita ngelihat nih BNI. Seperti ini kan jadi nggak kelihatan kan teman-teman, nggak seperti yang saya punya ya teman-teman. Oke, kita bagusnya tambah indikator volume aja dulu. Indikator kita tambah volume indikator, volume chart. Seperti ini, tapi ini urutannya harusnya volume dulu ya. Setelah volume, baru kita tambah indikator volatility indikator yaitu momentum. Oke, seperti ini. Jadi posisi dari si indikator ini di atas. Nah, seperti ini. Pak, tampilan momentum saya nggak punya seperti Pak Surya. Caranya ada simpel teman-teman. Di sini, ini ada, di bagian ini ada tulisan momentum ya. Teman-teman klik. Ya, seperti ini. Ketika momentumnya udah teman-teman klik, di sini ada setting ya teman-teman, setting. Setting ini ada over dan dold. Dold ini saya nggak tahu artinya apa. Ini sepertinya over itu yang bagian atas. Nah, di sini saya memberikan pewarnaan yang berbeda teman-teman. Yang di atas sekian saya beri warna khusus, dan di bawah sekian saya beri warna khusus. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum memahami tentang momentum, mungkin bisa membaca di sini. Momentum adalah ya, momentum adalah indikator measures the amount of
that a security price has changed of a given period of time span. Jadi momentum adalah indikator yang mengukur security price, harga saham telah bergerak atau berubah sepanjang dalam waktu tertentu. Rumusnya seperti ini, teman-teman. Momentum adalah close hari ini kurangi close 14 hari, ya, terus kurangi close 14 hari ya, seperti itu. Signalnya adalah 9 period moving average of momentum ya. Kemudian kegunaannya untuk apa sih? Kegunaan dari momentum, di sini momentum, you can use the momentum indicator to as a trend follow in oscillator similar to MACD. Jadi ini adalah trend follow indicator, teman-teman ya, trend follow indicator. Jadi sebenarnya kenapa saya saat ini sebenarnya tidak menggunakan momentum itu karena saat ini kondisinya adalah bukan trend follow, dan saat ini saya lebih cenderung sebagai trader ya. Trader itu dalam sehari 2 hari kadang naiknya kenceng, tapi kalau kita ngelihat trend follow-nya dalam long term-nya kadang nggak kenceng seperti itu. Karena ya karena memang momentumnya nggak kenceng, jadi nggak kebentuk momentumnya. Jadi karena momentumnya nggak kenceng, tetapi naiknya juga sebenarnya ada, kenaikan penurunannya ada. Nah itu saya lebih cenderung trading sekarang. Kalau trading kadang indikator-indikator trend following saya nggak ikutin, teman-teman. Saya lebih ke support resist dengan menggunakan Fibonacci. Oke, di sini saya bahas sekilas ya. You can use momentum indicator as a trend following oscillator similar to MACD. Jadi mirip dengan MACD sebenarnya. This is the method I prefer. Sebentar, buy when the indicator bottoms ya. Jadi membelilah ketika indikator berada di bawah dan turn up dan ke atas. Jadi penjelasannya jelas sih, belilah ketika indikatornya berada di bawah dan mengarah ke atas. Dan tentunya kebalikannya, jualah ketika indikatornya di atas mengarah ke bawah. Momentum seperti ini cross up-nya adalah kita bisa ngelihat signalnya adalah yang warnanya signal yang warna biru, teman-teman ya. Signal warna biru, yang merah adalah momentum lainnya seperti itu. Jadi ketika terjadi cross up itu penembusan momentum terhadap sinyalnya seperti itu. Ya ini sinyalnya kan yang biru ya. Yang lebih jelas sinyalnya adalah biru. Ketika terjadi penembusan ke atas, momentum menembus ke signal ke atas, maka terjadi golden cross seperti itu ke atas. Dan ketika terjadi dead cross, itu ketika yang merah atau yang momentum lainnya menembus signal lainnya seperti itu. Ini bisa dibaca di penjelasannya ya. Diklik seperti ini, penjelasannya sudah ada semuanya. Ya intinya sih inilah teorinya seperti itu. Nah, pada prakteknya untuk memudahkan saya menganalisa atau melihat secara visual dari si indikator ini, saya beri batas, teman-teman ya, di atas 100. Jadi di sini saya isi 100 dan di bawah 0. Ketika saya klik hasilnya seperti ini. Jadi ini memberi saya visualisasi yang lebih mudah bahwa di sini saham-saham yang benar-benar memiliki niat untuk bergerak itu adalah menurut saya adalah yang ya memang di early, di awal-awalnya adalah saham yang mulai turning ke atas. Ya. Tetapi di sini saya memberi batas saham yang mulai niat itu adalah ketika dia di atas 0 momentumnya, dan akan sangat niat sekali apabila momentumnya yang dari 0 itu bisa beranjak sampai 100. Jadi momentum yang di bawah 0 ini saya kasih warna biru. Kalau mulai dia di atas 0, dia ini kan nggak ada warnanya, baru kemudian kalau niat sekali di atas 100, warnanya akan merah. Kita akan lihat saham lain, teman-teman, contohnya Astra Agrolestari. Nah, Astra Agrolestari seperti yang saya jelaskan kemarin, ketika harganya dia up, sebentar saya ambil pewarna. Ketika harganya up, ya, volume up, maka kondisi harga up, volume up, dia akan men-trigger indikator. Ya, indikatornya up semua. Seperti itu. Ini kalau saya pasang MACD juga up. Nah, di sini kita bisa ngelihat. Yang saya sampaikan tadi adalah ketika dia di bawah 0, momentumnya di bawah 0, itu saham itu cenderungannya turun, momentumnya lemah, harganya cenderung turun. Nah, ini harganya turun. Harga turun, volumenya nggak ada. Ya, volumenya cenderung apa ya istilahnya? Nggak ada lah seperti itu. Jadi pelan seperti itu. Di sini kelihatan ketika turunannya dalam, volume turunnya kencang, ini cenderungannya turun juga kencang. Dan ketika ya ini juga di area sini juga kencang turunnya. Di sini volumenya juga cukup lumayan.
dan di sini terjadi penurunan dan kencang seperti itu. Ini terus terjadi seperti itu. Jadi ketika dominasi dari indikator ini adalah warnanya biru, itu adalah dominasi dari indikator warna biru itu adalah momentumnya selalu bermain di bawah 0. Berarti ini barang nggak niat naik, memang niatnya turun karena kecenderungannya turun. Ketika dia mulai menembus di atas 0, itu jangan buru-buru beli karena kita ya boleh beli sih, tapi itu sifatnya spekulatif buy banget. Jadi ketika membeli lebih baik ketika confirm harganya memang bener niat bermain di atas 0 dan mulai niat di atas 100, yaitu yang merah. Tapi 100 pun juga nggak jaminan dia akan naik teman-teman. Ketika dia ketemu resistan, ketemu 50 retracement, dia akan balik turun lagi seperti itu. Nah ini di sini ini mulai naik. Indikator volumenya belum begitu kebaca kenaikannya, dan di sini ya momentumnya walaupun harga naik indikator nggak volume nggak begitu kuat, naiknya dikit. Tetapi ketika di sini indikator ketika harganya naik dan volume dorongannya kenceng, maka men-trigger indikator untuk naik seperti ini. Inilah yang saya bilang saham si Astra Agulestari ini terjadi niat yang kuat adalah ketika di indikatornya merah tebal seperti ini. Ketika indikatornya berada di atas 100. Indikator bisa di atas 100 seperti ini. Kenapa? Karena harganya naik dan volumenya naik seperti itu. Oke, kita ganti saham lain teman-teman ya, BBRI. Oke, BBRI sama teman-teman. Ini di bulan September Oktober ini terjadi kenaikan yang signifikan ya karena harganya naik, volumenya naik, sehingga harga naik, volume naik mendorong indikator untuk kuat. Jadi sekali lagi teman-teman saya pesankan jangan berpatokan pada indikator, tapi berpatokanlah pada berpatokanlah pada harga. Kalau indikator saya sembunyiin, kadang kayak gini. Cara nyembunyiin bagi pengguna Mirai ada di pojok bawah, teman-teman, kanan bawah di sini. Ini adalah untuk nyembunyiin indikator ya. Nah, terus teman-teman ada yang nanya, Pak, saya kok nggak bisa save, Pak, kayak gitu. Caranya adalah teman-teman cari function, ya. Di sini di function ada analysis tool save. Aktifkan analysis tool save itu artinya teman-teman ketika udah gambar-gambar, maka teman-teman nanti akan kesimpan di situ. Nah, terus ini mungkin teman-teman akan saya punya beberapa settingan ya, teman-teman. Ini saya klik yang warna disk, saya pilih MS Trade. Nah, dia beda ya. Atau saya klik disk, saya pilih RSI, beda ya, teman-teman. Tampilannya beda-beda. Ini karena saya memiliki setting yang berbeda untuk pembacaan indikator. Nah, contohnya ini juga teman-teman ya, RSI. Ini RSI ini saya bisa beri batas, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa men-setting indikator lain. Contohnya RSI, saya main di 70-30 teman-teman. Saya kasih warna lain bisa nggak Pak? Bisa, nih seperti ini. Ya, dia warnanya akan berubah teman-teman. Di bawah kita kasih hijau muda misalkan. Nah, seperti itu. Oke, misalkan saya beri warna seperti ini. Di bawah saya beri warna hijau muda misalkan. Ini sekedar contoh aja. Oke, seperti ini dia akan berubah ya. Ketika kita cek ke saham lain misalkan SIM seperti ini. Ini adalah settingan di indikator ya. Jadi hari ini saya sudah menyampaikan settingan tentang indikator MACD, kemudian cara ngesimpan supaya nggak hilang ya. Terus kemudian, nah teman-teman udah bikin kayak gini kan? Ini beberapa ya. Ini di sini ada MS Trade polos. Nah ini polosan teman-teman, polosan. Terus kemudian ini ada stokastik ya. Terus apalagi seperti itu. Nah, cara ngesimpannya gimana Pak? Cara simpannya adalah ketika teman-teman sudah bikin indikator baru misalkan nih. Teman-teman bikin polosan dulu ya. Terus kemudian teman-teman tambah indikator apa? Misalkan add indikator. Misalkan teman-teman tambahin volatility. Misalkan ATR. Oke, ATR kita kasih berapa ya? Atau ATR gini aja. Terus ditambah volume misalkan. Kita tambah volume ya, kita tambah volume indikator, oke, seperti ini. Kita mau ngesimpan sebagai ATR, maka save ya, call saved ISO teman-teman. Kita pilih dulu di sini register. Kita register sebagai apa? ATR. Lalu kita register ya. There is no file name to register. Kita sudah save ya teman-teman, register udah ada. Ya, kita close aja. Misalkan kita akan kembali ke polos, ya, terus kita cari yang ATR tadi. Nah, ATR-nya udah kesimpan ya, teman-teman. Ya, begitu teman-teman kira-kira ya. Cara men-setting indikator supaya muncul yang tadi, yang seperti ini, adalah seperti itu. Nah,
tadi di video kan udah saya bahas ya, cara ngelihatnya gimana gitu. Cara ngelihat. Nah, tadi kan udah saya bahas ya cara ininya, cara ngelihat saham itu niat atau enggak, ya itu tadi ya. Kalau momentum di bawah 0, kecenderungannya dia memang masih belum niat. Tapi juga teman-teman mesti perhatikan saham-saham itu kadang juga ketika dia terjadi reversal di indikatornya seperti ini, indikatornya mulai dari lembah naik ke atas, itu memang dia ada tanda-tanda naik, ya seperti ini ya di sini. Kalau kita lihat di sini memang dia up, harga up, volume up, dan kemudian indikator semuanya up, seperti itu. Pokoknya intinya pertama perhatikan dulu harganya up nggak, volumenya up nggak. Kalau harga up, volume up, itu biasanya indikatornya up semua teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Silakan teman-teman minta setting apa ya, karena saya kadang sebenarnya udah bikin di sebelum-sebelumnya, cuman saya udah terlalu banyak video jadi kadang lupa yang setting-setting tuh saya dulu judulnya apa seperti itu. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.